Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini, mari kita bahas sebuah film thriller fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2022, berjudul Diaz the Dark Spear. Dikisahkan bahwa bumi sedang mengalami ancaman bencana global akibat sumber daya yang tersisa diklaim tidak mampu lagi untuk menyokong total umat manusia yang ada. Di saat yang bersamaan, Badan Antariksa Dunia mendeteksi ada suatu benda bulat misterius yang sedang mengorbit planet Mars. Benda yang kemudian disebut dengan Spear itu membuat Badan Antariksa menjadi penasaran dan lantas mengirim beberapa astronotnya untuk mendekati benda tersebut menggunakan pesawat penjelajah luar angkasa bernama Achilles. Singkatnya, setelah 8 bulan melakukan perjalanan, para kru satu persatu mulai bangun dari hibernasinya untuk kemudian berkumpul di anjungan. Mereka terdiri dari St. Paul sebagai komandan misi, Ulf sebagai keamanan, dan 3 ilmuwan yang masing-masing bernama Carla Gray, Tess Turiau, Sean Walsh, serta Sy Rubin sebagai penulis website. Karena perjalanan mereka ini disiarkan secara live ke bumi, sehingga orang-orang bisa melihat langsung bagaimana misi ini berjalan. Namun tentunya St. Paul akan memutuskan gambar mana yang akan mereka siarkan ke bumi. Misi ini sendiri digagas dan dipertanggungjawabkan oleh Vance, ayah kandung dari Carla Gray. Namun di sini tidak ada penjelasan mengenai apakah Vance merupakan seorang petinggi militer atau hanyalah seorang pengusaha besar. Singkatnya, beberapa jam sebelum Achilles mendekati tujuan, tiba-tiba saja Spear memancarkan sebuah cahaya terang yang seketika itu membuat sistem komunikasi pesawat menjadi tidak berfungsi. Dan hal aneh juga terjadi pada Carla yang tiba-tiba saja bisa mendengar suara-suara dari almarhum ibu serta anaknya. Di mana diketahui bahwa sebelum tergabung dalam misi ini, Carla sempat mengalami kecelakaan mobil yang membuat ibu serta anaknya meninggal. Sy Rubin juga mengalami kejadian yang sama, namun lebih parahnya, dia malah mendengar suara jeritan serta bisikan mengerikan yang secara perlahan mulai mengganggu mentalnya. Beruntung, beberapa waktu kemudian, Miss yang merupakan nama panggilan untuk sistem pesawat Achilles bisa kembali memperbaiki sensor serta jaringan komunikasi. Dan hal ini segera dimanfaatkan oleh Carla untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai sumber cahaya yang berasal dari Spear tersebut. Namun tanpa diduga, Carla malah menerima sebuah pesan transmisi berisikan satu kata yang terus diulang, yakni Diaz, sebuah bahasa Portugis yang memiliki arti sebagai Tuhan. Rubin yang mendengar hal ini seketika menjadi sangat ketakutan dan lantas menyarankan agar mereka lebih baik kembali ke bumi. Namun saran ini segera ditolak oleh Paul dan memilih untuk tetap melanjutkan tugas mereka dalam melakukan investigasi pada Spear, sehingga para kru tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah Paul. Di sisi lain, Rubin yang sebelumnya mendengar jeritan serta bisikan mengerikan ditambah dengan datangnya sesuatu yang mengaku sebagai Tuhan tentu membuat dia menjadi semakin ketakutan dan mulai kehilangan akal sehatnya. Di mana Rubin kemudian menyayat tubuhnya dengan gambar pentagram lalu membunuh Tess yang saat itu datang mencarinya. Rubin juga menyandra Carla dan mengancam akan membunuhnya sembari berbicara mengenai sebuah pengampunan serta tuduhan pada Paul yang diklaim mengetahui sesuatu. Beruntungnya sebelum Rubin sempat membunuh Carla, Paul datang tepat waktu untuk menembak Rubin tepat di kepalanya. Paul kemudian memerintahkan Ulf untuk mengurusi mayat, sedangkan Carla diminta untuk ikut pergi ke anjungan. Di mana dalam perjalanan, Carla sempat bertanya pada Paul tentang apa yang dia ketahui mengenai Spear. Akan tetapi, Paul menegaskan bahwa jika saja dia serta Vance mengerti sesuatu, sudah pasti akan dia beritahukan kepada semua orang. Namun, Carla tidak begitu saja mempercayai Paul dan yakin bahwa sebenarnya ada suatu kebenaran yang sedang disembunyikan mengenai Spear tersebut. Maka dari itu, Carla secara diam-diam memperhatikan di mana Paul menyimpan senjatanya sebagai bentuk persiapan jika saja ada sesuatu hal yang tidak terduga. Singkatnya, setelah cukup dekat dengan Spear, kru segera melakukan pemisahan struktur pesawat untuk mempermudah mereka dalam melakukan pendaratan di permukaan Spear.
Di saat yang sama, Carla mendeteksi adanya sebuah struktur aneh di permukaan Spear yang membuat mereka pada akhirnya memutuskan untuk mendarat di dekat struktur tersebut. Tidak lama setelahnya, fans menghubungi mereka untuk memberikan informasi bahwa struktur yang sama ada di permukaan Spear ternyata juga telah muncul di bumi dengan jumlah lebih dari 10.000. Hal ini tentu sangat mengejutkan tentang bagaimana struktur-struktur tersebut bisa muncul begitu saja. Sehingga fans meminta agar kru tetap melanjutkan penyelidikan pada struktur yang ada di permukaan Spear demi mengetahui dari mana dan bagaimana hal ini bisa terjadi. Dengan pakaian pelindung, Carla bersama Ulf serta Sean mendekati struktur tersebut yang tampak seperti sebuah gerbang besar dengan simbol Event Horizon di ujungnya. Dan secara mengejutkan, di balik cahaya yang ada di struktur tersebut, tiba-tiba muncul sebuah entitas humanoid yang memiliki bentuk tubuh sangat mirip dengan manusia. Entitas itu kemudian mengatakan bahwa dia adalah perwakilan dari Sang Pencipta yang datang untuk memberi peringatan serta memberi dua pilihan pada umat manusia, di mana mereka yang masuk ke dalam gerbang seperti ini akan dibawa kembali pada Sang Pencipta dan dijanjikan hidup dalam kedamaian abadi. Sedangkan mereka yang tidak memilih masuk ke dalam gerbang akan dibinasakan bersama dengan planet bumi. Karena nantinya setelah Spear mencapai orbit bumi, dia akan menjadi kekuatan paling merusak yang bisa melenyapkan seluruh tata surya ke dalam lubang hitam. Dan saat ini Carla ditunjuk sebagai pembawa pesan dan mendapat kehormatan untuk lebih dulu melihat kebenaran yang ada di balik gerbang. Setelah itu, Carla akan dikembalikan agar dia bisa menceritakan apa yang dia lihat kepada seluruh umat manusia. Di saat yang sama, wujud humanoid tersebut berubah menjadi ibu Carla, yang pada akhirnya membuat Carla serta Sean memutuskan untuk memasuki gerbang tersebut. Di mana secara mengejutkan, Carla sempat dibawa pada momen kecelakaan mobilnya sebelum kemudian terbangun di sebuah tempat dan bertemu dengan anaknya di dekat sebuah kota emas yang sangat indah. Carla kemudian terbangun dan mendapati dirinya telah berada di dalam ruang medis berkat bantuan dari Ulf. Dan setelah dipaksa menceritakan apa yang dia lihat di balik gerbang Spear kepada fans serta yang lain, Carla mendapatkan kabar dari Ulf bahwa Sean tidak berhasil diselamatkan karena adanya kerusakan pada pakaian pelindungnya, yang membuat Ulf tidak bisa melakukan banyak hal selain merelakan kepergian Sean. Akan tetapi ketika dalam perjalanan menuju ruangannya, Carla sempat mengungkapkan pada Ulf mengenai kejanggalan perilaku dari Vance serta Paul yang memaksanya untuk menceritakan apa yang dia lihat kepada semua orang. Dan Carla mulai menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang sedang berusaha disembunyikan oleh Vance serta Paul mengenai kebenaran dari Spear. Hingga pada akhirnya ketika Achilles mulai bergerak menjauhi Spear untuk kembali ke bumi, Carla sempat lebih dulu memeriksa tubuh Sean sebelum kemudian membobol ruang pribadi Paul untuk mencuri senjatanya serta membuka berkas riwayat dari para kru. Paul yang melihat hal ini di kamera lantas memerintahkan Ulf untuk segera menangkap Carla. Akan tetapi justru Ulf lah yang lebih dulu disergap oleh Carla untuk kemudian diinterogasi mengenai apa alasan Ulf ikut ke dalam misi ini dan apa yang dia ketahui mengenai Spear. Ulf segera menjelaskan bahwa dia hanya ditugaskan untuk menjaga keamanan dan sama sekali tidak tahu apapun mengenai kebenaran dari Spear. Namun Carla tidak begitu saja mempercayai perkataan Ulf dan lantas menggiringnya menuju anjungan untuk kemudian berganti menginterogasi Paul. Karena setelah memeriksa mayat Sean, Carla mendapati bahwa pakaian pelindung Sean tidak mengalami kerusakan, melainkan dengan sengaja ditembak oleh seseorang. Dan Carla menuduh Ulf yang telah melakukan hal tersebut karena di saat itu hanya mereka bertigalah yang pergi ke depan gerbang. Hal ini membuat Carla yakin bahwa kemunculan Spear dan semua peristiwa yang terjadi sebenarnya telah direncanakan oleh Vance serta Paul. Sehingga Carla memaksa Paul untuk mengungkapkan semua kebenaran yang disembunyikan. Di saat yang sama, tiba-tiba datang komunikasi hologram dari Vance yang mengungkapkan bahwa keberadaan Spear adalah jalan bagi umat manusia untuk pergi menuju ke surga. Dan hampir sebagian manusia di bumi telah mempercayai hal tersebut sehingga kini mereka berbondong-bondong untuk masuk ke dalam gerbang agar bisa menyelamatkan diri dari kiamat. Kenyataan ini sempat membuat Carla lengah dan memberi kesempatan bagi Paul untuk berusaha merebut senjatanya.
Beruntungnya Carla berhasil memenangkan perebutan tersebut dan membunuh Paul di tempat, meski dia sendiri juga tertembak di bagian perutnya. Melihat hal ini, Ulf kemudian mengaku bahwa memang dialah yang telah membunuh Sean atas perintah dari Paul. Meski begitu, Ulf bersumpah bahwa dia sama sekali tidak mengetahui apapun mengenai kebenaran dari keberadaan Spear. Yang pada akhirnya Carla percaya pada Ulf dan meminta bantuannya untuk merawat luka di perutnya, sebelum kemudian berencana untuk kembali ke Spear. Namun sayangnya hal ini cukup mustahil untuk dilakukan karena Vance telah mengambil alih sistem pesawat. Beruntungnya, Ulf mengaku bahwa dia memiliki kode khusus untuk mengendalikan pesawat secara manual. Namun mereka harus lebih dulu melepaskan struktur pendorong pesawat agar lebih mudah untuk dikendalikan. Yang jika hal ini dilakukan, tentunya akan membuat mereka sangat mustahil untuk bisa kembali lagi ke bumi. Meski begitu, Carla segera menyetujui rencana ini dan lantas meminta Ulf untuk mengambil sebuah propulsi dari ruang mesin untuk nantinya mereka gunakan sebagai bahan peledak. Dan Vance yang mengetahui bahwa Carla berencana untuk kembali ke Spear segera melakukan komunikasi untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan, di mana Spear yang ada di orbit planet Mars serta 10.000 gerbang yang ada di permukaan bumi sebenarnya telah dengan sengaja diciptakan oleh Vance serta organisasinya untuk membantu mengurangi populasi manusia. Karena keterbatasan sumber daya yang ada di bumi saat ini tidak memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh manusia yang kini mencapai lebih dari 21 miliar populasi. Sehingga dalam rencananya 15 miliar orang akan dihilangkan demi menyelamatkan lebih dari 6 miliar orang tersisa agar kehidupan planet bumi masih bisa terus berjalan. Untuk itulah mereka menciptakan Spear dan memprogramnya sedemikian rupa agar orang-orang percaya bahwa Sang Pencipta telah datang untuk menyelamatkan umat manusia. Yang pada kenyataannya gerbang-gerbang yang diklaim sebagai jalan menuju surga hanyalah sebuah teknologi yang digunakan untuk membunuh manusia dengan cara instan dan tidak menyakitkan. Di mana gerbang-gerbang tersebut juga dilengkapi dengan cakrawala kejadian yang membuat manusia yang masuk ke dalamnya akan berada pada kehampaan, sehingga membuat mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka telah mati. Dan bencana yang diungkapkan oleh entitas sebelumnya sebenarnya tidak akan pernah ada. Hal itu dibuat hanya sebagai bentuk ancaman agar membuat orang-orang ketakutan dan memilih untuk memasuki gerbang. Nantinya setelah mendekati bumi, Spear tersebut akan melakukan penghancuran diri dengan skenario strategi militer yang terorganisir, sehingga rahasia mengenai Spear akan tetap tersembunyi untuk selamanya. Sedangkan untuk suara-suara aneh yang didengar oleh Carla serta penglihatan yang dia dapatkan di balik gerbang sebenarnya hanyalah program khusus dari sebuah chip yang ditanam di dalam kepala Carla, di mana chip tersebut dengan sengaja dipasang ketika Carla sedang koma akibat kecelakaan mobil yang menewaskan ibu serta anaknya, yang membuat Carla segera menyadari bahwa kecelakaan mobil yang dia alami memang telah dengan sengaja direncanakan oleh Vance. Yang pada akhirnya meski rencana ini merupakan upaya dalam menjaga keberlangsungan planet bumi, namun genosida yang dilakukan pada 15 miliar orang serta kematian ibu dan anaknya yang telah disengaja tidak mungkin bisa diterima begitu saja. Sehingga Carla memutuskan untuk tetap pada pendiriannya dalam rencana menghancurkan Spear agar gerbang-gerbang yang ada di permukaan bumi menjadi tidak berfungsi. Akan tetapi tentunya Vance tidak akan membiarkan Carla melakukan hal itu, sehingga Vance dengan sengaja menyalakan sistem penghancuran diri pada Achilles untuk berusaha membunuh Carla di sana. Hal ini membuat Carla segera berunding dengan Ulf untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah ini. Yang pada akhirnya Ulf menyarankan agar Carla segera melepaskan struktur pendorong pesawat agar bagian anjungan tidak ikut terdampak pada ledakan. Meski tindakan ini memberi kemungkinan Ulf tidak selamat karena dia masih dalam perjalanan menuju anjungan. Beruntungnya, Ulf selamat dari ledakan tersebut karena dia lebih dulu berhasil sampai di anjungan tepat sebelum struktur pendorong dipisahkan. Yang pada akhirnya setelah Carla serta Ulf menenangkan diri, mereka segera mendarat di permukaan Spear untuk berusaha menghancurkan Spear tersebut. Akan tetapi di sana Ulf yang membawa propulsi sebagai peledak malah mengunci Carla dari luar.
dengan maksud agar Carla tetap selamat dan bisa kembali ke bumi untuk menceritakan kebenaran dari Spear kepada semua orang yang tersisa. Yang pada akhirnya Carla yang tidak bisa melakukan banyak hal memutuskan untuk menuruti permintaan Ulf dan segera pergi dari permukaan Spear tepat sebelum Ulf meledakkan dirinya. Namun tantangan untuk Carla baru saja dimulai, karena tanpa adanya mesin pendorong yang memadai, perjalanannya menuju bumi pun akan ditempuh dalam waktu 7 tahun 8 bulan. Yang tentunya ada kemungkinan Carla tidak akan selamat tanpa perbekalan yang mencukupi untuk bertahan hidup. Officer Gray, go fuck yourself. Meski memiliki premis cukup menarik layaknya film Event Horizon, namun nyatanya film ini sangat bertolak belakang dengan ekspektasi penonton, di mana tugas dari masing-masing karakter tidak memiliki kecocokan dengan kekuatan premisnya, dan drama antar pemain juga tidak bisa mencapai potensi penuhnya. Visual dari luar pesawat bisa dibilang cukup solid, namun hal ini segera dirusak dengan desain interior pesawat yang dinilai kurang cocok. Meski begitu, pada akhirnya film ini cukup bisa ditonton dan dinikmati, namun tidak berakhir menjadi berkesan seperti seharusnya film thriller fiksi ilmiah pada umumnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk pembahasan film seru lainnya. Silahkan like kalau suka video ini, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.